Di kesempatan pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas satu kitab yang berjudul Ini Syaitan. Bagaimana agar kamu selamat dari tipu daya syaitan. Ada satu tulisan buku yang tidak begitu tebal, tipis, dan saya tertarik untuk membahasnya. Insya Allah ini kajian dengan judul Kaifa Tanju min Makaidi Syaitan ini tidak mungkin disampaikan dalam satu buku satu waktu, ya mungkin nanti akan berseri 3 atau 5 kali pertemuan, ya karena ada beberapa hal nanti yang penting di situ agar kita tidak menjadi orang atau manusia yang dapat ditipu atau digoda oleh setan dengan mudah. Yang pertama, di dalam pembahasan kita harus mengetahui dulu definisi daripada syaitan. Asyaitan menurut para ahli bahasa, menurut para ahli fikih, menurut para ahli tafsir di dalam buku dan di dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama, syaitan, asyaitan pakai to, bukan syaitan. Setan itu pakainya tak, ya, ini syaitan pakainya po, ya, syaitan, setan. Nah, setan pakainya tak, Pak. Setan yang betul ada syaitan. Asy-syaitan fil lughati wal istilahi. Di dalam Al-Qamus Al-Muhit juz ke-1 halaman 870 disebutkan syaitan itu dari kata sya, to, dan nun, ya, shin, to, dan nun, bimakna ba'uda anil haqi, ya, makna dari syaitan itu secara bahasa adalah ba'uda anil haqi. Ba'uda jauh, an dari al haqi kebenaran, ya, syaitan itu secara bahasa adalah jauh dari kebenaran. Yutlaqu syaitanu min nahiyatil istilahi ala, ya, setan secara bahasa, secara istilah itu adalah kullu mutamarridu minal jinni wal insi wad dawab. Di dalam buku kitab Ruhul Ma'ani Al-Alusi juz 1 halaman 157 dan waqad nusiba Al-Alusi hadza ta'rif li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Imam Al-Alusi menasabkan atau menyandarkan takrif dari syaitan secara istilah ini disandarkan kepada Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu ala kulli mutamarridin, ya, segala sesuatu, segala yang mendurhakai, ya, segala sesuatu yang mendurhakai, minal jinni, baik dari golongan jin, wal insi atau manusia, wadawab ataupun hewan melata, ya, yang di situ mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan asyaiton. Maknanya bahwa syaiton itu artinya adalah sifat, ya, sifat. Jadi syaitan ini bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia, ya, yang sifatnya itu buruk itu disebut dengan syaitan, ya, disebut dengan syaitan. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah
kami jadikan likulli nabiyyin, tiap nabi itu aduan, musuh. Ya, musuh dari mana? Syayatinal insi wal jin. Ya, musuh dari golongan manusia dan dari golongan jin. Jadi setan itu bentuknya ada dua. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Oleh karena itu, jin yang memiliki sifat buruk, yang memiliki sifat mutamarid tadi atau membangkang, ya, maka itu disebut setan. Ya, demikian pula manusia kalau memiliki sifat membangkang dari syariat-syariat Allah, maka itu disebut dengan syaitan. Ya, ini secara istilah, secara bahasa dan secara istilah. Ada beberapa janji setan di dalam hadis Nabi radhiyallahu anhu. Di dalam hadis Nabi, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Ya, dan derajatnya di sini hasan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu' mengatakan inna syaitana qala, sesungguhnya syaitan berkata, wa izzatika ya Rabbi, ya demi kemuliaanmu wahai Rabbku, la abrahu ukhwiya ibadaka madamat arwahuhum fi adzatihim, aku akan menggelincirkan, aku akan dhulla, yadhillu udhillu ibadaka, aku akan menyesatkan ibadahmu, hamba-hambamu, madamat arwahuhum, ya ketika arwah ruh mereka fi adzatihim, masih ada di dalam jasad-jasad mereka. Artinya selama manusia itu masih hidup, itu setan akan berusaha untuk abrahu uhwiya, ya mudalla, menyesatkan, ya akan menyesatkan hamba-hambanya selama ruh itu masih berada di dalam jasadnya. Kemudian qala rabbu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dari sumpah setan tadi, ketika setan mengatakan selama ruh berada di jasadnya manusia, setan akan menyesatkan manusia. Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya demi kemuliaanku, sungguh aku juga akan mengampuni, ya setiap manusia yang mereka itu meminta ampun kepadaku. Ya, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala dan janji setan yang dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika setan itu menyesatkan manusia, membisikkan, ya, mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan, selama hamba tadi itu mau untuk minta ampun dan beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, ya la azalu aghfiru lahum, sungguh aku akan tetap mengampuninya. Min fawaidil hadis, dari faedah hadis ini adalah yang pertama, fihi hasu alal istighfar. Yang pertama adalah kita sebagai manusia biasa, ya maka kita harus melazimi istighfar, ya senantiasa untuk minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah, ya, astagfirullah. Dalam hadis Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah itu biasa istighfar 70 kali setiap hari. Dalam riwayat yang lain sampai mi'ah marah, 100 kali dalam setiap hari. Itu Nabi SAW. Kita harusnya lebih dari itu, Pak. Ya, lebih dari 100 setiap hari. Minimal setelah sholat kita istighfar berapa kali? 3 kali. 3 kali 5? 15. 5 waktunya 15 kali. Masih kurang, Pak. Ditambah nanti setelah Allahu Akbar, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ditambah astagfirullah sampai
ya semampu kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fil hadisi dalilun ala anal istighfar yadfa'u ma waqa'a minaz dzunubi bi ihwa'i syaitan wa tazyinihi. Ya, di dalam hadis tadi merupakan dalil bahwa istighfar itu bisa ya menghapus dari perbuatan dosa. Ya, yang dimana dosa tadi dibisikkan oleh syaitan. Wa innaha la tazalul maghfiratu kainatan madamu yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus untuk memberikan ampunan selama hamba tadi itu minta ampun kepada Allah. Bagaimana kalau istighfar kita itu hanya istighfar hari ini, mungkin bertobat, kemudian kita terjatuh lagi dalam kemaksiatan? Bisa jadi begitu, Pak. Ya, hari ini istighfar, astagfirullah, saya nggak akan ulangi lagi. Syarat-syarat istighfarnya sudah terpenuhi sebagaimana yang kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Syarat bertaubat, taubat dan nasuha. Pertama adalah menyesali, yang kedua adalah berhenti, tidak mengulangi, yang ketiga punya iktikad atau punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Syaratnya ini terpenuhi, lah kok tiba-tiba kita masih terjerumus dalam kemaksiatan yang sama, maka diulangi lagi, kita istighfar lagi, minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Begitu, karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna, Pak. Mungkin ada manusia sudah berhati-hati dalam masalah satu perkara yang diharamkan oleh Allah, ternyata jatuh perkara yang haram yang lain. Ya, sudah menjaga dari sesuatu yang makruh, kadang malah terjatuh pada yang haram. Ya, maka kewajiban kita adalah kembali taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha menjaga yang makruh, yang dibenci oleh Allah, malah jatuh yang haram. Ya, inilah manusia. Makanya kita senantiasa untuk minta ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah min sifatillahi ta'ala annahu yaghfiru li ibadihi dzunubahum idza istaghfaruhu. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan mengampuni hambanya dari dosa-dosa yang mereka lakukan jika ya idza istaghfaru. Syaratnya jika manusia itu mau minta ampun, ya mau bertobat dan nasuha. Di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya, taubat yang betul-betul, ya, taubatan nasuha. Maka selama dia mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Yang berikutnya adalah kelemahan syaitan. Nah, kita tahu nanti ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kemudian bagaimana dia peringatan-peringatan agar kita tidak tergoda oleh syaitan. Kelemahan syaitan, Bapak Ibu hadirin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, kata Allah, engkau iblis, setan tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Ini yang poin pertama. Wa kafa bi rabbika wakila. Ya, cukup Tuhanmu sebagai penjaga. Maka kita sebagai hamba harus mengambil sebab. Ya, salah satu sebabnya adalah sering ta'awud, minta perlindungan kepada Allah. Keluar rumah selain doa Bismillahirrahmanirrahim yang kita hafal dan paling mudah, juga mungkin doa yang lain. Contohnya misalkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu juga penting, doa-doa perlindungan, ya, doa-doa yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalkan, itu penting untuk kemudian kita mengambil sebab supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Di dalam Quran surat Al-Hijr juga Allah menyebutkan inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya setan iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Ya, nanti ada beberapa hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis Nabi juga mengingatkan, diperintahkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian
termasuk innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabiyatun, arba'in nomor 6 itu, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Kita disuruh untuk berpaling, mengambil yang halal, berpaling dari yang haram, dan ada yang syubhat di situ kita disuruh hati-hati. Ya, jangan sampai kita terjatuh syubhat kemudian terjatuh yang haram. Ya, di sini disebutkan iblis, sesungguhnya kamu tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu. Jadi kadang perintahnya Allah itu Pak, bisikan setan itu kadang memulai dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang sifatnya mubah. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Ya, fala talumuni walumu anfusakum. Ya. Kata iblis nanti di yaumul hisab, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Artinya iblis itu sebenarnya tidak kuasa untuk kita, Pak. Artinya hak untuk memilih itu tetap di kita. Jangan kemudian kita selalu mengambing hitamkan setan. Gara-gara setan ini aku digoda. Begitu, jangan begitu, Pak. Karena setan sendiri berlepas diri. Ini kenapa kok sukanya perbuatan ini maksiat yang tidak bermanfaat digoda setan, Ustaz. Nah, misalkan begitu. Jangan selalu menyalahkan setan, karena setan sendiri berlepas diri. Ya, wa makana li 'alaikum min sultan, kata setan, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Ya, illa an da'autukum fastajabtum. Ya, melainkan aku menyerumu, membisik-bisikkan di telingamu, di hatimu, lalu kamu mematuhi seruanku. Ayo, mumpung Agustusan, maksiat bebas ini Agustusan ya. Orang yang dulunya mau joget-joget pakai rok mini itu malu ya. Ada Agustusan, momen Agustusan Pak, tidak ada yang malu Pak. Ya, dibisiki oleh setan. Ayo bapak-bapak yang pakai peci juga ikut merayakan hari kemerdekaan yang keberapa Pak? 79 ya. Ya, turun ke jalan semuanya pakai apapun, nggak ada yang mempermasalahkan. Ya, seolah-olah tidak ada batasan. Ya, seolah-olah tidak dibatasi oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisikan setan. Oleh sebab itu janganlah kamu mencercaku. Ya, jadi ketika itu Pak, nanti ketika manusia dihadapkan di depan Allah, dia berbuat maksiat, dia akan menanggung kemaksiatan tadi. Manusia tadi ngomong sama Allah, ya Allah, aku berbuat begini itu gara-gara setan, gara-gara iblis yang membisiku dari golongan jin dan manusia. Ya, setan mengatakan aku cuma ngajak kok kailo tempat karaoke, nah, misalkan begitu Pak, kailo lah kamu sing gelem, ya kamu sendiri yang manut. Ya, illa anta autukum fastajabtum li. Kamu yang menjawab seruanku. Fala talumuni, jangan salahkan aku, kata setan nantinya. Walumu anfusakum, tapi salahkan dirimu sendiri kok mau dicek gitu Pak. Jadi kalau anak kecil itu Pak, anak kecil itu kalau nakal ya, anak kecil kan nakal nggak dosa Pak. Misalkan buang-buang sapu atau apa itu kan. Nanti ketika disalahkan, kamu kok jangan buang sapu, dia angkat tangan ngomong, yang nyuruh teman saya, itu juga yang nyuruh, gitu Pak. Ya, temannya enggak, bukan aku yang nyuruh gitu Pak. Kalau temannya cerdas ngomong, loh, aku yang tanggung jawab kan tetap dia. Ya, yang punya hak, yang diberikan akal untuk memilih manut atau tidak kan dia. Ya, makanya yang tanggung jawab tetap yang membuang, bukan yang membisik-bisikkan. Ya, yang membisikkan itu biasanya orang ketiga. Orang ketiga minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Iya, ini kelemahan setan, kekuatannya. Iya, jin ganggu. Setan itu sifat. Jadi siapapun yang mengamalkan amalan keburukan itu disifati dengan setan. Iblis itu dari jin. Nah, di jin. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas
perbedaan jin. Saya kira bapak-bapak semua masih bingung ya antara jin, setan, iblis, manusia. Ini jadi manusia pak setan sih ya. Insya Allah pertemuan depan insya Allah akan kita bawakan iblis, jin, setan, dan manusia ya, karena tadi ada setan dari jenis jin dan manusia juga. Ada jin apakah digoda juga dengan jin? Karena jin itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Berarti jin itu punya taklif. Taklif itu pembebanan syariat yang sama dengan kita, Pak. Ya, nabinya jin siapa, Pak? Hah? Nabinya jin siapa? Hah? Siapa, Pak? Nabinya jin sama dengan nabi kita, Pak. Nabi Muhammad juga. Syariatnya juga sama. Kita di dalam adab-adab masuk masjid itu diperintahkan untuk memberi salam ketika masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, assalamualaikum walaupun tidak ada orang. Kenapa? Di dalam kitab Taisirul Khalaq itu dijelaskan di masjid itu ada makhluk yang kasat mata. Salah satunya adalah jin muslim dan para malaikat. Jadi gitu Pak. Nanti kalau sholat malam dengan takbir sholat malam sendirian di masjid itu ya. Kok belakangnya ada yang amin gitu Pak? Itu berarti Pak. Ya. Jin sholat juga sama seperti kita. Taklifnya sama, pembebanan syariatnya sama. Buka itu surat Al-Jin itu Pak. Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ketika segolongan jin itu ya mendengar bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah itu Pak, dia mengabarkan kepada kawan-kawan jin yang lain, inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, kami mendengarkan sebuah Al-Qur'an yang ajaba, menakjubkan itu Pak. Ya, akhirnya di ayat selanjutnya kan mereka akhirnya kan sebagian beriman, sebagian kafir gitu loh. Sama seperti manusia. Dengar kabar dari Al-Qur'an sebagian iman, sebagian mengkufuri, kafir, taklif. Hah? Ada jin apa Pak? Iya, suku-suku juga. Kemarin datang jin dari Inggris Pak. Iya. Hanya jin itu disifati kasat mata. Kita tidak bisa melihat dia bisa melihat kita. Makanya ketika kita ke kamar mandi kita disunahkan untuk membaca doa. Doanya gimana masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, diminta untuk berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Berarti kan jin juga kan di kamar mandi Pak. Dan tempat yang disenangi jin kan di kamar mandi. Ya, jadi begitu. Ketika kita mau beribadah dengan istri di malam hari, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, doanya gimana Pak? Hah? Lupa Pak ya. Doanya gimana Pak? Allahumma jannibnas syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya, semua ada doa-doanya Pak. Ya, ada doa. Hah? Biar tidak lihat, biar tidak ikut Pak. Ya, biar tidak ikut. Kalau lihat saja sebenarnya kita tidak masalah, dia kan nggak lihat, kita kan nggak lihat dia Pak. Ya. Dia lihat kita kan nggak masalah itu loh. Yang penting dia nggak ikut itu Pak. Yang jadi masalah kan ketika dia juga ikut gitu loh. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau orang ketika mau hubungan suami istri ya, berdoa dengan doa ini nanti kalau anaknya lahir ditakdirkan jadi anak Pak pada pertemuan malam
itu nanti anaknya tidak akan diganggu oleh setan. Ya, tidak akan diganggu oleh setan. Kaidahnya begitu. Insyaallah ya. Kita akan bahas itu nanti, setan, iblis, jin dan manusia. Ya, kalau hari ini nggak cukup waktunya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ini kekuatan syaitan. Sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu, menjadikan pemimpin, jadikan pertolongan, ya, jadikan pertolongan. Kalau di dalam surat Al-Jin itu jin ada juga yang kafir ya. Maka sebagian manusia juga ada yang minta perlindungan terhadap jin, Pak. Ya, fazadahum rohaqa kan. Maka jin itu bertambah sombong. Ya, bertambah sombong. Manusia kok minta bantuan sama jin. Di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah itu Majmu' Fatawa itu bahkan beliau menuliskan di situ larangan nikah manusia dengan jenis jin. Ya, berarti di zaman Ibnu Taimiyah ya, itu dulu ada manusia itu nikah dengan golongan jin. Ya, itu ada di dalam Majmu' Fatawa. Nanti bisa dibuka di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang pernikahan, haramnya pernikahan manusia dan jin. Jadi begitu. Itu taklifnya sama ya, jin dengan kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dzariyat 56. Kekuatan setan, alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, di zaman Rasulullah dulu yang membuat orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu berani kepada Rasulullah melawan itu setan-setan, Pak, yang membisik-bisikkan di telinga, di hati mereka, sehingga mereka seolah-olah paling kuat. Orang itu kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan dibisiki setan, mereka mungkin geng-geng ya, pakai celurit, pakai apa, mereka itu paling keren. Yang bisikan siapa? Setan. Ya, paling kuat, hari ini kamu paling kuat, dia tuh lari terbirit-birit itu, kamu yang paling kuat. Setan yang membisikkan. Padahal bagi Allah gampang sekali nyabut nyawa orang itu mati, itu aja langsung mati. Dikasih sakit gigi aja udah selesai tuh, Pak. Mau tawuran dikasih sakit gigi, kira-kira jadi tawuran nggak, Pak? Kan selesai itu, Pak, sakit gigi itu ya, rampung gampang ya, sebenarnya. Beberapa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap syaitan. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, biasanya setan itu, Pak, masuknya lewat makanan. Ya, masuknya lewat makanan. Jadi Allah mengingatkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di dalam bumi. Wala tatabi'u khutuwati syaiton, jangan mengikuti jalannya setan, langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata, walaupun tidak kasat mata. Walaupun kasat mata, tapi dia jadi musuh yang nyata. Nah, kenapa Allah mengingatkan kita dengan halalan thayyiban tadi, makanan yang halal tadi ya, makanan. Karena makanan yang haram dulu pernah kita bahas ya. Makanan yang haram itu akan mempermudah setan untuk menggoda dan membisiki manusia. Ya, mempermudah setan untuk mengalahkan manusia dari godaannya. Makanya dulu pernah kita membahas di dalam hadis Arba'in nomor 10 itu yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari unsur-unsur yang baik. Wa innallaha ammarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para utusannya, para rasul, para nabi dan rasul. Kemudian mengutip surat
Al-Baqarah ya, mengutip ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para utusanku al-mukminun ya 51. Makanlah yang baik wa'malu sholihan. Jadi para mufassirin ketika menjelaskan tentang ayat ini mengatakan makanan yang baik itu akan berpengaruh terhadap amal soleh kita, Pak. Kenapa kita sulit amal soleh? Itu bisa jadi dari makanan pengaruhnya. Ya, dari makanan. Maka pastikan dulu makanan kita itu halal. Ya, pastikan makanan kita itu halal. Itu syarat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, wahai orang-orang beriman, makanlah yang halal terhadap apa yang kami rezekikan. Summa dzakara rajula yutilu safara asasa abara yamudu yadi ila sama ya rab wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasun wa ghudhiya bil harami fa ana yustajaba lahu. Hadisnya panjang. Kemudian Rasulullah mengisahkan ada seorang laki-laki sedang safar melakukan perjalanan jauh, tangannya mengadakan ke atas sambil berdoa ya Rabb wa mat'amu haramun. Makanan yang dia beli ternyata uangnya dari yang haram, dari korupsi, dari uang nggak jelas ya, nggak jelas statusnya. Wa masyrabu haramun, minuman yang dia minum es teler mungkin, atau es buahnya, atau es teh kota, es teh desa, atau es apa yang kita beli ternyata dari uang haram atau dari uang syubhat. Wa malbasuhu haramun, baju yang dia pakai untuk berdoa, untuk sholat, untuk ibadah ya, ternyata dia beli dari uang yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dikenyangkan dengan uang yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajaba lahu. Bagaimana mungkin doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan kenapa doa, bukan sholat, bukan umrah, bukan haji yang mahal, tapi doa. Karena doa itu adalah inti dari ibadah. Ad-du'a'u umul ibadah. Doa itu inti dari sebuah ibadah seseorang. Kalau intinya itu sudah ditolak oleh Allah, maka ibadah-ibadah yang bukan inti otomatis tertolak. Ya, makanan yang kita makan Pak, jadi tenaga. Nah, tenaganya ini untuk sholat ternyata, padahal sumber makanannya haram. Ya, otomatis ibadahnya yang intinya saja udah nggak diterima oleh Allah. Otomatis ibadah yang yang kita lakukan dengan tenaga dari makanan yang haram tadi itu otomatis akan berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita dan terhadap godaan-godaan setan, akan lebih mudah untuk kemudian digoda oleh setan. Ini peringatan yang pertama. Yang kedua, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma. Wahai anak Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu bapakmu, yaitu Adam dan Hawa. Dari mana? Dari surga. Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Ya, auratnya dibuka begitu, Pak. Ya. Kalau aurat wanita dibuka, yang tergoda laki-laki. Yang tergoda laki-laki. Lihat aurat wanita, hukum asalnya halal apa haram? Haram. Ya, lihat aurat wanita itu haram, Pak. Saya yakin orang-orang yang ibadahnya bagus, orang-orang yang ibadahnya kualitasnya bagus, dia mulail, dia sholat malam, dia berhati-hati warok ya terhadap makanan, dia tidak akan mampu melihat seorang wanita yang nyanyi bergoyang-goyang pinggulnya dia tonton dalam keadaan happy. Saya yakin itu tidak akan terjadi. Ya, kalau orang itu ahli ibadah, apalagi orang itu hafal Quran. Kenapa, Pak? Karena Al-Quran dan ibadahnya akan mencegahnya dari hal itu. Jadi nanti bapak-bapak kalau pas Agustusan ada karnavalan, di situ ada drum band yang di belakang atau depannya ada cewek-cewek pakai rok mini, pakai rok ketat, super ketat, kelihatan pantat dan bikin ya
tidak menutup aurat. Nah, orang ahli ibadah Pak, tidak mungkin matanya akan membiarkan liar, ditonton sambil senyum-senyum, tidak mungkin. Ini lagi seru-serunya, mau saya lanjutkan udah habis Pak ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Mohon maaf tadi agak terlambat, ada keperluan sebentar. Saya kira cukup waktunya, ternyata tidak cukup. Demikian Bapak Ibu hadirin, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.